Kalau kamu pikir suara napas di belakangmu itu cuma halusinasi, kamu salah. Ada seorang penjaga malam di Bandung yang merekam suara itu, dan sampai sekarang rekamannya masih terdengar, bahkan tanpa siapapun di ruangan itu. Raffi baru saja mulai shift malamnya di sebuah kos tua di daerah Bandung Utara. Ia bekerja sebagai penjaga malam, tugasnya sederhana, memastikan pintu terkunci, memeriksa lorong, dan menjaga keamanan. Tapi sejak 2 minggu terakhir, ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Tiap kali ia berjalan melewati lorong lantai 2, ia selalu merasa suara langkahnya bukan 1, tapi 2. Seperti ada yang mengikuti ritmenya dengan jeda setengah detik. Malam itu hujan turun tipis, udara lembab, dan listrik berkedip beberapa kali. Raffi menghela napas panjang, tapi napasnya terdengar aneh, seakan ada suara napas berat lain yang menempel di belakangnya. Ia berhenti. Suara itu juga berhenti. Ia jalan lagi. Suara itu muncul lagi. Lebih dekat. Raffi menoleh kecepat, tapi lorong kosong. Hanya lampu kuning tua yang bergetar, bayangan kursi panjang, dan bau karpet basah. Ia mencoba menenangkan diri, tapi detak jantungnya semakin cepat. Tangannya gemetar saat ia mengambil senter, dan tepat ketika ia hendak melangkah, terdengar suara pelan, sangat dekat, seolah bibir seseorang menyentuh telinganya. "Kenapa kamu berhenti?" Tubuh Raffi langsung kaku. Tenggorokannya serasa terkunci. Ia merasakan hembusan napas dingin menyentuh tengkuknya. Sebenarnya ada sesuatu di belakangnya, atau cuma ilusi? Tapi kemudian, senter di tangannya menyala sendiri tanpa ia tekan. Malam baru dimulai. Raffi mencoba mengabaikan rasa merinding yang sejak tadi menempel di kulitnya. "Mungkin aku cuma capek," bisiknya, meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Untuk membuktikan apakah ia benar-benar mendengar napas itu, ia membuka aplikasi perekam suara di ponselnya. Ia letakkan ponsel itu di atas meja kecil di ujung lorong, tepat di titik di mana ia merasa napas itu paling dekat tadi. Ia mundur beberapa langkah. Lorong itu kembali sunyi. Lampu berkedip pelan, suara hujan dari luar terdengar seperti bisikan jauh yang patah-patah. 5 menit berlalu. Raffi menelan ludah dan mengambil ponselnya lagi. Tangannya bergetar saat ia menekan tombol play. Awalnya hanya suara statis kecil, angin, dengungan listrik, normal. Namun pada detik ke-12, muncul sebuah suara. Suara yang membuat seluruh tubuh Raffi langsung kaku. Suara berat, sangat dekat, seolah ada seseorang yang menunduk tepat di depan mic. Raffi menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Itu bukan suaranya. Napas itu terlalu dalam, terlalu berat, dan ritmenya tidak mirip manusia yang sedang berjalan. Lalu pada detik ke-32, "Kamu dengar aku, kan?" Suara berat itu berbisik seperti dari tengkuknya sendiri. Raffi tersentak mundur, hampir menjatuhkan ponsel. Napasnya memburu, dadanya naik turun cepat. Ia langsung memeriksa semua kamar kos. Semua penghuni tidur. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada jejak siapapun. Saat kembali melihat ponselnya, muncul notifikasi kecil. Unknown proximity detected 0,4 meter. Artinya, sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Raffi mundur perlahan sambil menatap layar ponselnya yang masih menunjukkan notifikasi unknown proximity. Tengkuknya terasa dingin, bukan seperti kedinginan biasa. Ini seperti seseorang meniup pelan ke kulitnya. Nafas Raffi menjadi pendek-pendek, cepat, tidak teratur. Ia merasa seperti sedang diawasi dari sudut gelap yang tak terlihat. Ia memaksa dirinya menoleh ke belakang. Kosong. Lorong panjang itu hanya diterangi satu lampu tua yang terus bergetar, membuat bayangan kursi dan tiang terlihat patah-patah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan di dinding kiri tidak bergerak mengikuti gerakan lampu. Semua bayangan bergeser setiap kali lampu berkedip. Kecuali satu. Satu bayangan tinggi, berdiri tegak, tidak berubah sedikit pun.
Tidak goyah, tidak memanjang, tidak memendek. Seperti membeku di tempat. Raffi menelan ludah, suaranya nyaris tidak keluar. "Siapa itu?" gumamnya meski ia tahu tidak akan ada jawaban. Namun jawabannya justru muncul dari belakang telinganya sangat dekat. "Aku sudah di sini sejak lama." Raffi melompat mundur, hampir jatuh. Ponselnya bergetar keras, menampilkan pesan baru. "Movement detected behind you." Ia memaksa senter ponselnya menyala. Cahaya putih itu menyapu lorong dan untuk sepersekian detik, ia melihat sosok hitam panjang berdiri di ujung lorong. Tidak ada wajah, tidak ada detail, hanya siluet gelap dengan bahu naik turun seolah bernafas. Ketika Raffi mengedip, sosok itu menghilang. Tapi bayangannya masih tertinggal di dinding. Bayangan yang tidak seharusnya ada. Raffi tidak berani berdiri di lorong lebih lama. Ia berlari masuk ke ruang satpam kecil di lantai 1, ruangan 2x3 meter dengan meja kayu, monitor CCTV, dan 1 kursi yang sudah tua. Ia menutup pintu keras-keras, memutar kunci, lalu bersandar sambil mengatur napas. Tapi napasnya tetap kacau. Lebih cepat dari biasanya, seolah tubuhnya tidak mau tenang. Monitor CCTV di depannya menyala satu persatu. Lorong lantai 2, tangga, pintu belakang, atap. Semuanya normal, sampai kamera nomor 4 muncul. Kamera yang mengarah ke lorong tempat bayangan aneh itu berdiri. Gambar di kamera terlihat goyang, seperti sinyal terganggu. Raffi mendekat, wajahnya hampir menempel ke layar. Lalu ia melihatnya. Bayangan itu masih ada, berdiri di dinding, padahal tidak terlihat tubuh apapun. Dan kemudian, dari speaker kecil yang jarang dipakai, muncul suara itu lagi. Kali ini suaranya lebih dekat, lebih berat, seperti seseorang berdiri tepat di belakang kursinya. Raffi membeku. Ia tidak sanggup menoleh. Tangannya gemetar keras memegang ujung meja. Dalam ketakutannya, ia menekan tombol zoom pada CCTV. Kamera memperbesar area gelap di ujung lorong, dan tiba-tiba kepala siluet itu muncul menunduk sedikit, seperti sadar sedang diperhatikan. Monitor bergetar kuat. Suaranya berubah, lebih jelas, lebih dalam. "Aku sudah mengikuti napasmu. Sekarang aku mengikuti langkahmu." Lampu ruang satpam mati, kegelapan turun, dan tepat di belakang Raffi, kursi bergeser pelan seolah ada seseorang yang baru saja duduk. Kursi di belakang Raffi bergerak hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Ia merasakan getaran kecil di lantai, seperti ada beban berat yang baru saja duduk. Ruangan itu gelap total. Hanya diterangi cahaya biru redup dari monitor CCTV yang masih menyala setengah kedip. Raffi mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering, seperti pasir. Ia mengangkat tangan perlahan, mencoba meraih senter ponsel di meja, tapi sebelum sempat menyentuhnya. Suara napas itu muncul tepat di lehernya. Hangat, basah, sangat manusiawi, namun tidak ada tubuh yang menyentuhnya. Raffi menutup mata sekilas. "Tolong, jangan!" Bisiknya gemetar. Monitor CCTV tiba-tiba hidup semua. 4 layar memancarkan cahaya kuat ke seluruh ruangan. Raffi melompat dan menoleh cepat. Kursi di belakangnya kosong, tapi goyangannya masih tersisa, seolah seseorang baru berdiri dan menghilang dalam satu kedipan. Kamera nomor 4 kembali bergetar. Bayangan itu tidak lagi menempel di dinding. Sekarang, bayangan itu berdiri di tengah lorong, menghadap kamera. Tubuh gelap itu tegap, bahunya naik turun, nafasnya sama seperti yang terdengar di ruang satpam. Raffi menambah volume speaker meski ia sendiri tidak ingin mendengar. Dari kamera, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Tidak ada wajah, hanya gelap total. Dan tepat saat kepala itu menghadap lurus ke kamera, speaker mengeluarkan suara pelan. "Aku sudah dekat."
Jangan berkedip. Lampu monitor berkedip kuat dan bayangan itu menghilang dari layar. Namun pintu ruang satpam mulai diketuk dari luar. Arga dan Sita akhirnya tiba di tengah hutan, tempat yang paling gelap dan paling sunyi. Di sana berdiri sebatang pohon tua, hitam, besar, dan akar-akarnya keluar dari tanah seperti ular yang menggeliat. Begitu angin berhembus, dari dalam pohon terdengar suara tua dan serak. "Kembalikan apa yang bukan milikmu." Sita langsung menatap Arga dengan wajah pucat. "Arga, kamu ambil sesuatu waktu kita lihat papan peringatan itu?" Arga perlahan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah gelang kayu yang ia temukan di tanah. "Aku kira ini cuma gelang lama, jadi aku ambil." Suasana hutan mendadak membeku. Angin berhenti, suara serangga hilang. Semua seperti menunggu sesuatu terjadi. Tiba-tiba akar pohon itu bergerak, lalu meledak keluar dari tanah, menjulur cepat ke arah mereka. Arga langsung menjatuhkan gelang itu. Tapi akar-takar itu tidak berhenti. Dari dalam batang pohon muncul sesosok bayangan putih, tinggi, tanpa wajah, dengan leher yang bengkok ke arah yang mustahil. Bayangan itu mendekat ke telinga Sita, lalu berbisik dengan suara retak. "Sudah terlambat." Arga menarik tangan Sita. "Ayo, lari!" Mereka berdua berlari menembus kegelapan hutan. Sementara bayangan putih itu mengikuti tanpa suara, hanya meluncur di tanah dengan desisan pelan yang semakin dekat. Arga dan Sita berlari tanpa menoleh. Nafas mereka terputus-putus. Hutan terasa semakin gelap, seakan malam menebal di setiap langkah. Namun sesuatu yang membuat keduanya makin takut adalah bayangan putih itu tidak mengejar dengan langkah, tapi meluncur. Tanpa suara, tanpa hentakan. Seperti kabut yang punya bentuk manusia. Sita menatap layar HP yang masih menampilkan aplikasi pelacak itu. Peta gelap itu menunjukkan 2 titik merah. Satu di belakang mereka, satu lagi muncul di depan mereka. Sita teriak panik. "Arga, dia ada di depan kita juga." Arga berhenti mendadak. Jantungnya seperti tersedot ke dalam. "Mana mungkin, kita cuma lihat satu tadi." Sebelum mereka sempat bereaksi, dari balik pepohonan di depan, muncul bayangan kedua. Seperti versi lain dari sosok putih itu, tapi lebih tinggi, lebih tipis, dan lehernya berputar pelan seperti dipuntir seseorang. Kedua bayangan itu bergerak bersamaan, menyatu dalam gerakan yang tidak manusiawi. Langkah mereka panjang, tidak menyentuh tanah, dan tubuh mereka bergetar seperti sinyal radio yang rusak. Hutan mulai dipenuhi suara aneh. Suara seperti nafas seseorang yang sangat dekat, walau tidak ada yang terlihat selain kabut. Kalian tidak bisa lari dari apa yang sudah kalian bangunkan." Suara itu seperti datang dari dalam kepala mereka sendiri, bergema keras hingga membuat telinga terasa panas. Sita mulai gemetar, matanya berkaca-kaca. "Arga, kalau ada 2, berarti ini bukan satu makhluk, tapi sesuatu yang menyebar." Arga meraih tangan Sita lebih erat. "Kita harus keluar dari hutan ini, sekarang." Mereka kembali berlari, tapi aplikasi menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Titik merah ketiga muncul, lalu keempat, lalu kelima, dan semuanya bergerak ke arah mereka dari setiap sisi. Arga dan Sita terus berlari, meski kaki mereka sudah hampir menyerah. Hutan itu seperti tidak berujung. Pepohonan terlihat sama, jalan setapak menghilang, dan kabut semakin pekat hingga cahaya HP saja tidak cukup menerangi. Namun yang paling menakutkan adalah
Suara napas itu awalnya terasa jauh, lalu mendekat, lalu sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakang mereka. Sita menutup telinga sambil berjalan mundur. "Arga, napasnya kayak ada tepat di telinga aku." Arga pun merasakan hal yang sama. Suara napas panjang, berat, dan gemetar. Seakan makhluk itu sedang mengendus tengkuknya. "Kalian sudah terlalu dalam." Suaranya bergetar seperti dua suara bersamaan dan terdengar lebih dekat daripada suara mereka sendiri. Tiba-tiba peta aplikasi menampilkan hal yang tidak masuk akal. Titik-titik merah itu menghilang, lalu muncul lagi. Tapi sekarang bukan berjarak puluhan meter, melainkan 0 meter. Sita menjerit, "Arga, dia ada di sekeliling kita." Arga memaksa diri untuk tetap melihat sekitar. "Hutan ini kenapa jadi gelap banget? Langit aja nggak kelihatan." Kabut mendadak bergerak sendiri, berkumpul menjadi bentuk samar yang perlahan memanjang. Dari arah kiri terdengar suara geraman rendah. Dari kanan terdengar bisikan panjang. Dan dari belakang, suara langkah perlahan seperti seseorang menyeret kakinya. Ketiga suara itu bergerak bersamaan. Lalu dari dalam kabut, tampak tangan pucat muncul perlahan. Jari-jarinya panjang dan bengkok seperti ranting patah. Sita mundur sampai menabrak pohon. "Argar, dia bukan cuma satu. Dia ada di 3 tempat sekaligus." Tiba-tiba, 3 sosok itu muncul bersamaan. Yang pertama melayang di atas tanah. Yang kedua merangkak cepat seperti laba-laba. Yang ketiga hanya berdiri diam, tapi tersenyum lebar dengan bibir sobek. Dan ketiga mulut itu mengucapkan hal yang sama secara bersamaan. "Berbaliklah, kami sudah di sini." Hawa dingin menerpa tempuk Arga dan Sita, seolah ada wajah lain tepat di belakang mereka. Kabut mengelilingi Arga dan Sita, menutup semua arah sampai tidak ada satupun celah terlihat. Ketiga sosok itu masih bergerak perlahan mengitari mereka, sambil mengeluarkan suara napas bergetar yang membuat udara sekitar bergetar seperti speaker pecah. Arga terus memegang HP gemetar, meski tangannya hampir mati rasa. Saat layar kembali menyala, sesuatu yang mustahil terjadi. Aplikasi pelacak itu membuka sendiri, tanpa disentuh, tanpa perintah. Lalu, ikon kamera menyala. Bukan kamera depan, bukan kamera belakang. Dua-duanya menyala bersamaan, seolah HP itu punya mata lain yang melihat dari arah yang tidak seharusnya. Sita menjerit, "Arga, matikan aplikasi itu." Arga mencoba menekan tombol power, tapi HP menolak. Layarnya seperti dikendalikan oleh seseorang atau sesuatu. Di layar muncul notifikasi. Live track active, 00.00.01, recording started. Arga membeku. Aplikasi ini nggak pernah punya fitur rekam. Dari kapan ada menu ini? Sita semakin panik. Dia mau ngerekam kita, Arga. Buang HP-nya. Tapi Arga tidak bisa. Seolah jari-jarinya terkunci. Layar tiba-tiba menampilkan tampilan kamera. Bukan kamera depan, bukan kamera belakang. Sebuah kamera ketiga. Sudut pandangnya aneh. Kamera itu melihat dari belakang leher Arga, meski jelas-jelas tidak ada kamera di sana. Video memperlihatkan sosok kabut hitam berdiri tepat di belakangnya, seolah kamera itu berada di tengkuknya sendiri. Arga merinding sampai tulang. Apa ini? Kenapa bisa ada kamera dari belakang aku? Sita hanya bisa menangis. Arga, itu bayangan. Itu beneran ada di belakang kamu. Tiba-tiba sosok itu mendekat dalam video. Semakin dekat, semakin jelas bentuk wajahnya. Kulit kelam tersobek-sobek seperti kain basah.
Mata putih tanpa pupil, mulut menganga panjang sampai ke telinga, gigi seperti paku karatan, dan dari mulutnya keluar suara berdesis. "Kamu tidak boleh pergi. Kamu sudah direkam." Arga langsung melempar HP ke tanah. Namun, sebelum HP itu jatuh, layarnya menampilkan sesuatu yang lebih mengerikan. 2 titik merah baru muncul, dan salah satunya adalah titik lokasi Arga sendiri. Seolah aplikasi itu sedang melacaknya sebagai target berikutnya. Dan titik kedua bergerak mendekatinya dengan kecepatan tidak manusiawi. Kabut di belakang mereka mendadak pecah, seperti sesuatu menerjang dari dalamnya. Sita menutup mulut, suaranya hanya bisikan gemetar. "Arga, dia lari ke arah kita." Kabut malam seolah robek saat titik merah kedua di aplikasi itu bergerak semakin dekat. Bukan seperti orang berlari, tapi meluncur, seperti sesuatu yang melayang rendah dengan kecepatan tidak masuk akal. Arga dan Sita mundur perlahan, namun tanah di bawah kaki mereka terasa seperti bergetar. Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah mereka. "Arga, dia makin cepat." Suara Sita pecah, hampir tidak keluar. Tiba-tiba, HP yang tadi dilempar Arga menyala lagi sendiri. Layar retaknya memancarkan cahaya merah redup seperti mata binatang. Dan suara itu muncul dari speaker. "Kamu tidak bisa kabur." Arga menendang HP itu jauh, tapi cahaya merahnya tetap menyala, merembes melalui kabut. Lalu dari arah kabut yang tadi pecah, sebuah bayangan meluncur keluar. Sosok itu tidak punya kaki. Tubuhnya seperti ditarik oleh tali yang tak terlihat, mengambang cepat dan berhenti tepat beberapa meter dari mereka. Nafas Arga terhenti. Wujud itu terlihat jelas di cahaya pudar. Tubuh kurus panjang seperti bayangan manusia yang terlalu ditarik. Kepala miring patah ke satu sisi dan wajahnya kosong. Hanya bentuk samar dengan 2 lubang gelap menyala redup. Sosok itu mengangkat sesuatu di tangannya. Arga memicingkan mata. Itu HP-nya. HP yang baru saja ia tendang. Tapi di layar HP itu, Tika telah berubah. Live dot locked on target. Arga. Arga mundur, gemetar habis-habisan, sementara sosok itu perlahan mengulurkan HP itu ke arahnya. Arga refleks mundur, tapi langkahnya tersendat karena tanah di belakangnya terasa lebih dingin. Dingin yang tidak normal, seperti hawa kulkas yang terbuka di tengah malam hutan. Sosok itu masih mengulurkan HP padanya. Layar merah berdenyut seperti jantung. Tiba-tiba suara dari speaker berubah menjadi lebih dekat, lebih berat, seperti tidak berasal dari HP, tapi dari belakang Arga sendiri. "Jangan menoleh." Sita mencengkeram lengan Arga. "Arga, jangan bilang dia ada di belakang kita." Arga menahan nafas. HP di tangan sosok itu menunjukkan visual baru, kamera depan aktif, dan di layar, Arga melihat kepalanya sendiri dari belakang. Meski tidak ada siapapun yang memegang HP itu di belakangnya. Itu berarti ada sesuatu tepat di belakangnya yang tak terlihat oleh mata. Titik merah ketiga muncul di peta aplikasi. Lokasinya menumpuk persis di atas posisi Arga. "Dia menempel padamu." Suara itu bergema. Sita mulai menangis tanpa suara. Arga pelan-pelan coba mengangkat ponselnya untuk membalik kamera. Tangannya gemetar bukan main. Saat kamera menghadap ke belakang, layarnya gelap. Lalu pelan-pelan muncul bentuk samar. Seperti wajah tanpa kulit, tipis, memanjang, seolah hanya tempelan bayangan. Wajah itu berada tepat 2 cm dari tengkuknya. Arga menjatuhkan ponsel, tubuhnya membeku. Dan dari belakang telinganya, suara berbisik langsung masuk ke tulang.
Aku sudah mengikuti kalian sejak aplikasi itu diunduh. Aplikasi itu tidak bisa dihapus, karena yang dihapus bukan aplikasinya, tapi kalian. Arga menendang ponselnya menjauh, tapi suara itu tetap menempel di udara, seperti berada langsung di dalam kepalanya. Sita mundur beberapa langkah, namun tanah di sekitar mereka mulai berkabut, seolah hutan menutup jalan pulang. Titik merah di aplikasi, yang kini muncul sendiri di udara seperti hologram panas, mulai bergerak mengitari mereka. 1, 2, 3. Semua bergerak dalam pola lingkaran, semakin cepat, semakin dekat. Lokasi kalian terkunci. Arga meraih tangan Sita dan berlari, tapi setiap langkah membuat suara lain muncul. Krak, krak, krak. Bukan ranting diinjak, melainkan suara langkah orang lain yang menyusul mereka. Semakin banyak, semakin cepat. Sita menjerit saat notifikasi otomatis muncul di udara tepat di depan wajah mereka, seperti pesan darurat dari alam lain. Live.update, total pengikut 7, jarak 0,00 meter. Kabut tiba-tiba pecah. Dari segala arah, siluet-siluet panjang tanpa wajah merayap keluar. Tubuh mereka tipis seperti asap, tapi langkahnya nyata. Mereka mendekat, membentuk lingkaran sempurna. Arga mencoba membuka aplikasi di ponselnya, tapi layarnya sudah berubah menjadi kamera live tanpa tombol. Kamera itu menampilkan Arga dan Sita berdiri dikelilingi sosok-sosok itu. Namun di belakang Arga, ada bayangan lebih tinggi, lebih gelap, lebih nyata. Sekarang giliran kalian muncul sebagai titik merah berikutnya. Layar meredup, 7 sosok itu serentak bergerak maju. Dan setelah itu, peta aplikasi memperbaharui dirinya sendiri. 1 titik merah baru muncul dengan nama pengguna Arga Sita Lost. Tamat.